Duh, susah banget deh soal matematika kali ini. Aku kurang paham. Kamu gimana? Paham nggak? Kalau aku juga kurang paham juga sih, soalnya pas dijelasin kemarin tuh kayak ngeblank gitu, jadi nggak nangkep. Ki, kalau kamu gimana? Paham nggak sama soal ini? Oh, itu sama matematika ya? Kalau itu mah aku paham. Kemarin aku juga dengerin penjelasannya sampai habis. Tadi pagi juga udah nyobain rumusnya. Nih, aku kasih tahu ya caranya. Nah, ilustrasi yang baru saja teman-teman lihat adalah contoh dari bentuk fenomena intelijensi atau kecerdasan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak pengertian dari intelijensi itu apa? Intelijensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuannya dalam menunjang kemampuan lainnya. Kalau berdasarkan contoh fenomena di awal tadi, intelijensi bisa diterapkan untuk memahami persoalan yang rumit. Inteligensi ternyata nggak cuma digunakan dalam latar belakang pendidikan doang loh teman-teman. Menurut Gartner, ada 9 tipe kecerdasan yang dikenal dengan sebutan multiple intelligences. Kira-kira ada kecerdasan apa saja ya? Yuk kita bahas bersama. 9 tipe kecerdasan menurut Gartner dan penerapannya menurut Dewey diantara ialah indera personal, yaitu kecerdasan dalam memahami diri sendiri. Nah, teman-teman bisa menerapkannya dalam pengambilan keputusan secara bijaksana. Interpersonal, yaitu kecerdasan dalam memahami perasaan dan motif orang-orang di sekitar kita. Contoh penerapannya ialah empati kepada orang lain. Spasial, yang diukur dari kemampuan untuk menyerap, mengubah, dan menciptakan kembali aspek-aspek visual spasial. Kecerdasan ini dimiliki oleh orang-orang yang pandai dalam menggambar dan melukis. Naturalis, yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali dan mengelompokkan berbagai hal di lingkungan di sekitarnya. Misalnya ketika teman-teman bisa mengenali spesies makhluk hidup yang ada. Musikal, yang diukur dari kemampuan membedakan suara, nada, dan ritme. Nah, bagi teman-teman yang bisa memainkan alat musik, berarti memiliki kecerdasan musikal yang baik loh. Logical mathematical, yang dimiliki oleh orang-orang yang mahir dalam mengukur sesuatu, membuat hipotesis, dan pembuktiannya. Kalau menurut ilustrasi, Uti termasuk orang dengan kemampuan logical mathematical yang sangat baik. Bodily kinesthetic, yang terfokuskan dalam koordinasi antara pikiran dan tubuh. Contoh penerapannya ialah ketika saat melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Linguistik, yang berkaitan dengan kecerdasan dalam menggunakan kata yang tepat untuk mengekspresikan isi pikiran. Kecerdasan ini bisa diterapkan dengan berbahasa secara ahli dan fasih. Eksistensial, yaitu kecerdasan dalam menjawab pertanyaan eksistensial, seperti atas dasar apa kita menjalani hidup. Misalnya dengan memaknai kejadian-kejadian dalam hidup. Sekarang teman-teman pastinya sudah lebih paham dong, kalau kecerdasan tuh nggak hanya terbatas pada kecerdasan dalam belajar akademik aja. Ternyata masih banyak lagi jenis kecerdasan lainnya yang kita miliki sebagai individu. Seperti yang sudah dikemukakan oleh Gartner. Aku yakin sih, melalui penjelasan singkat tadi, teman-teman pasti sudah makin mengenali kecerdasan atau intelijensi. Ya, tapi sayangnya penjelasan video kali ini sudah selesai nih. Aku jadi sedih deh harus berpisah sama teman-teman. Ngomongin tentang sedih, kenapa ya seseorang bisa merasakan sedih, senang, marah, takut, ataupun emosi lainnya? Mau tahu jawabannya? Stay tune untuk video series berikutnya ya friends, yang tentunya nggak kalah informatif dan seru juga. Sekian video series pembelajaran kali ini. Jangan lupa keep exploring psychology.